Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Agustian dengan NPM A1M022018. Di sini saya akan menjelaskan tentang PPT atau PowerPoint. Nah, PPT itu sendiri adalah suatu media yang berisi materi yang dimuat dalam bentuk slide agar mudah untuk ditampilkan. Nah, PPT itu sendiri termasuk ke dalam media interaktif. Manfaat dari penggunaan media interaktif yang pertama yaitu sistem pembelajaran lebih inovatif dan kreatif. Kemudian, pendidik akan selalu dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam mencari terobosan pembelajaran. Kemudian, mampu menggabungkan antara teks, gambar, audio, musik, animasi gambar, atau video dalam satu kesatuan yang saling mendukung guna tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian, menambah motivasi peserta didik selama proses belajar mengajar sehingga didapatkan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian, mampu memvisualisasikan materi yang selama ini sulit untuk diterangkan hanya sekadar dengan penjelasan atau alat peraga yang konvensional. Dan yang terakhir, yaitu melatih peserta didik lebih mandiri untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan PPT. Pertama, siapkan materi yang akan digunakan terlebih dahulu. Di sini, saya menggunakan materi yaitu tentang GLB atau gerak lurus beraturan. Yang pertama, kita masuk ke Chrome dan masuk ke Canva. Di Canva telah terdapat banyak template yang dapat kita gunakan sebagai latar belakang dari PPT agar lebih menarik. Di sini kita dapat mencarinya. Contohnya, misalnya karena saya mengambil tema gerak lurus beraturan, misalnya di sini saya mengambil tema gerak untuk template-nya. Nah, di sini banyak template yang keluar mengenai tentang gerak. Oke, misalnya di sini kita menggunakan template di sini, maka kita bisa klik template-nya. Kemudian kita dapat menghapus atau menambahkan slide sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini contohnya kita edit untuk judulnya yaitu gerak lurus beraturan. Kita dapat edit untuk besar kecilnya. Nah, di sini kita bisa memasukkan topik pembahasan. Misalnya sesuai dengan materi yang akan dijelaskan, yaitu yang pertama pengertian, kemudian ada definisi, kemudian ada rumus dan contoh fenomena. Kita dapat masukkan ke dalam PPT-nya. Pertama, pengertian. Kedua, definisi. Ketiga itu ada rumus, dan yang terakhir itu contoh penerapannya. Nah, yang pertama kita bisa edit di sini pengertian GLB. Untuk elemen-elemen yang kurang
kurang nyambung sama materinya, bisa dihapus dan ditambahkan elemen yang lebih nyambung. Misalnya kita copy ini, dan kita pastekan di sini. Kemudian kita dapat tarik, sesuaikan. Ukurannya juga bisa disesuaikan. Nah, misalnya kita ingin menambahkan elemen, bisa di sini misalnya gerak. Nah, di sini kan banyak elemen-elemen lainnya. Kita bisa cari elemen misalnya di sini. Bisa seperti ini, kita masukkan sebagai contohnya. Atau bisa menggunakan elemen yang lain. Contohnya bisa gerak ini. Kemudian selanjutnya kita masukkan definisi dari gerak lurus beraturan. Nah, untuk judul besarnya bisa kita sesuaikan. Definisi. Untuk elemen-elemen yang tidak bermanfaat bisa dihapus-hapuskan. Tinggal ditarik untuk menyesuaikan ukurannya yang diinginkan. Kemudian kita bisa masukkan materi, yaitu rumusnya. Bisa kita sesuaikan ukurannya. Kemudian untuk foto-foto seperti ini bisa kita hapuskan. Dan diganti untuk judul yang terakhir itu contoh penerapannya. Ini bisa kita tarik agar judulnya bisa naik ke atas. Untuk itu kita tambahkan teks untuk memasukkan teks yang kita copy tadi. Ini dan kita pastekan. Nah, jika sudah selesai, kita bisa download. Ini tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, jika sudah selesai, untuk PPT-nya sudah download, bisa dicek di Explorer. Kemudian di bagian download itu klik dan cek apakah sudah terdownload dengan baik atau belum. Nah, untuk PPT-nya sudah bisa digunakan dengan baik.
seperti ini. Nah, segitu saja tutorial yang mungkin dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.